Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan li ulil qulubi wal abshar, wa tabshiratan li zawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqil qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah pada kesempatan yang sungguh mulia ini, di bulan yang mulia, salah satu Ashhurul Hurum, yaitu bulan Rajab, kita bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, terutama nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangnya. Dan di antara perintahnya yang pokok yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya adalah perintah menjalankan sholat 5 waktu. Yang sholat 5 waktu ini adalah perintah langsung Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara pada malam Isra Mi'raj. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sungguh mulia ini, marilah kita renungkan hikmah Isra Mi'raj itu. Kita penting mengingatkan dan merenungkan kembali hikmah Isra Mi'raj. Mengapa? Karena hikmah yang begitu besar atau pelajaran yang sangat berharga bagi umat Islam. Dengan memahami hikmah Isra Mi'raj, kita akan mendapatkan banyak pelajaran berharga untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk menyambut bulan puasa Ramadan yang akan datang. Isra Mi'raj biasa diperingati pada tanggal 27 Rajab, beberapa hari. Dan kita saat ini sudah di minggu akhir bulan Rajab. Sekurang-kurangnya ada 6 hikmah Isra Mi'raj. Pertama, hikmah Isra Mi'raj menunjukkan kepada kita tentang kemahakuasaan Tuhan pencipta alam. Ajaibu qudratillah. Peristiwa Isra Mi'raj yakni perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Masjid pertama kali yang dibangun di dunia oleh Nabi Adam alaihissalam setelah Ka'bah berselang 40 tahun. Kemudian Nabi SAW
naik ke Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa, itu adalah peristiwa mukjizat. Hanya dapat terlaksana dengan izin dan kekuasaan Tuhan. Untuk menembus ke angkasa harus dengan modal kekuasaan. Dalam konteks modern dewasa ini, kekuasaan itu dapat dimaknai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, saintek. Maka saintek sangat penting bagi kehidupan kita dalam kerangka ibadah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, Isra Mi'raj, yakni perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dikenal sebagai Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, yaitu tempat yang disucikan dari peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Karena di dalamnya, di Baitul Muqaddas itu tidak pernah disembah berhala pun. Itulah kenapa Masjidil Aqsa itu disebut Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, karena di dalamnya tidak pernah digunakan untuk menyembah berhala pun. Itu untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW atas seluruh Nabi dan Rasul, karena beliau menjadi imam di tempat mereka di Baitul Maqdis tersebut. Hal ini karena orang yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan imam salat di rumahnya atau daerah kekuasaannya adalah penguasa atau pemimpin, karena penguasa itulah yang mempunyai kompetensi absolut atau kewenangan mutlak untuk menunjuk imam atas lainnya. Hikmah yang ketiga dari peristiwa Isra Mi'raj adalah bahwa ibadah itu harus diawali dengan kesucian, yakni niat yang baik dan suci dari unsur-unsur atau aspek-aspek manipulatif hurur. Ini diisyaratkan dengan kalimat subhana dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, al-ayat. Subhana yang berarti tanzih, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maksud tanzih ini adalah menunjukkan kemurnian dari segala kekurangan, at-tanzih an kulli naqsin. Karena peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat yang belum pernah dialami oleh selain Nabi Muhammad SAW. Selain itu, maksud dari kata subhana adalah ta'ajub faqat. At-ta'ajub faqat, takjub saja terhadap kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang mukmin sejati tidaklah najis atau menajiskan, yakni ia selalu berbuat yang suci, yang murni, yang tulus, dan takjub kepada kemahakuasaan Tuhan dan kesempurnaannya yang telah memperjalankan baginda Nabi SAW dalam Isra Mi'raj. Karena peristiwa ini di luar kebiasaan atau yang dikenal sebagai al-khariq lil 'adah. Dalam riwayat mengenai Isra Mi'raj ini terdapat hikmah yang tersirat bahwa karena keagungan misi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ibadah yang sangat penting, yaitu sholat 5 waktu. Terlebih dahulu baginda Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya untuk diisi dengan nilai-nilai kesucian, nilai-nilai keluhuran. Ini menjadi tanda dan perlambang bahwa untuk misi atau tugas kebaikan apapun itu haruslah diawali dengan kebaikan pula, motivasi kebaikan, dan dilakukan dengan sarana kebaikan pula, yang menggambarkan kesucian diri dari segala keburukan untuk menuju suatu kebaikan. Dalam kerangka inilah, dalam rangka ibadah, dalam kerangka inilah aktivitas kita sehari-hari, baik kita menjadi pemimpin
di rumah tangga, pemimpin di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, pemimpin negara, dari yang terendah sampai yang tertinggi, itu harus betul-betul diawali dan disertai aktivitasnya dengan niat yang baik untuk mengemban amanat untuk kemaslahatan kesejahteraan rakyat, khususnya umat Islam yang mayoritas di negeri ini. Jadi untuk melakukan aktivitas kebaikan apapun itu harus disertai dengan motivasi kesucian. Inilah hikmah di antara hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hikmah keempat adalah bahwa untuk sampai dan dekat pada zat yang maha suci Allah Azza wa Jalla, haruslah menjadi pribadi yang suci atau yang baik lahir dan batinnya. Baik prasangka yang ada di hatinya, husnudzon terhadap Allah, husnudzon terhadap sesama, dan baik pula perilaku, baik ucapannya maupun perbuatannya, tidak menzalimi terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, saudara, masyarakat, dan seterusnya. Dan hikmah Isra Mi'raj yang berikutnya, yang kelima, adalah Isra Mi'raj itu menjadi ujian bagi kita untuk semakin meningkatkan keimanan kita kepada segala yang gaib, adanya alam akhirat, adanya nikmat, adanya azab, adanya surga dan neraka. Keyakinan terhadap hal-hal yang gaib itu hanya dapat dicapai dengan keimanan dan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan hanyalah bersifat memperteguh keimanan kita. Ibadah puasa yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan mendatang itu sungguh syarat dengan nilai dan ajaran keimanan. Dan hikmah yang keenam dari peristiwa Isra Mi'raj adalah yang sangat penting bagi kita, menyadarkan kepada kita mengenai khitabullah, perintah Tuhan yang langsung diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Begitu banyak kajian tentang sholat, menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam, dan tidak ada yang lebih penting dari sholat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, di antara argumen mengapa sholat itu penting dan tidak ada yang lebih penting dari sholat, di antaranya ada 5 alasan. Pertama, karena sholat adalah ibadah pertama kali yang diwajibkan Tuhan kepada umat Islam melalui perintahnya kepada Rasulullah SAW langsung pada malam Mi'raj, tanpa ada perantara pun, yang awalnya diwajibkan sebanyak 50 kali, kemudian didiskon, direkording menjadi 5 kali sehari semalam. Sungguh pun demikian, nilai 5 kali sholat itu sama dengan nilai pahalanya 50 kali sholat. Ini keterangan dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Alasan kedua, sholat merupakan amal perbuatan seseorang yang pertama kali akan dihisab nanti. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki sholat kita ini, terutama di bulan yang mulia, bulan Rajab ini, yang saat masuk bulan Rajab kita sudah diajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban yang akan datang, dan berkailah pula kami di bulan Ramadan. Dan untuk meraih keberkahan itu, setidaknya kita harus berusaha sungguh-sungguh menjalankan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang berikutnya adalah
yang ketiga sholat wasiat terakhir Nabi, dan yang keempat adalah sholat adalah pegangan yang pokok. Yang ketiga itu sholat sudah lenyap dari bumi, maka lenyaplah segala ajaran Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tentu sholat yang dilakukan dengan sebaik-baiknya dapat mencegah diri kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dapat menjalankan hikmah Isra Mi'raj ini, menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan keberkahan diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayat wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.